Ayat tauhid tertinggi cara kula pribadi niku nggih niku ayat iku hal ata alal insani sinum minad dahri lam yakun syai'am madkura. Manusia itu harus ingat betul bahwa mereka ini pernah tidak ada. Nah, pernah tidak ada itu orang pertama tentu kesaksiannya hanya dengan Tuhan. Dengan siapa? Kita pun, generasi yang sekarang, saya pun, itu kalau hijab itu sudah hilang, pertama yang kita lihat juga Tuhan. Karena kita sadar orang-orang yang di sekeliling kita, apa-apa kita ini tidak ada gunanya semua. Ngerti, Mustafa yang ada gunanya, Ruhin, Raiso, gawe langit, bumi, Raiso. Hanya dengan dialek-dialek gitu saja itu kita akan menyaksikan hanya Allah yang ada. Hanya Allah yang ada. Makanya terus terlahir isak-isak yang kelas tinggi kayak yaitu tadi cerita-cerita Husain al-Hallaj, Mafi Jaibi illallah, yang disaku saya hanya Allah. Nah, itu Abu Yazid al-Bustami itu kalau pas jazab wiridannya subhani. Nah, itu kan masalah-masalah teologi, masalah-masalah yang sampai sekarang itu sebetulnya tidak pernah jadi polemik. Itu tadi, kita ini sebagai orang itu munafik sekali, kita fasik sekali, nggak pernah merasa keberhadiran Tuhan, sehingga kita dengan polemik itu tuh kering. Tuhan itu bisa dilihat apa enggak, kalau bisa dilihat kayak apa. Itu polemik-polemik yang kering sekali. Mau malaikat roh kula tentang pangeran. Orang wali-wali itu berani bersumpah, malaikat saja tahu saya tentang Tuhan. Tapi kata malaikat, ya tahu saya. Karena apa? Semua merasa dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tidak ada arah, tidak ada langit, tidak ada bumi. Kita semua dekat Allah. Karena Allah sangat dekat dengan kita min hablil warid. Bahkan dibanding urat nadi kita. Tapi kita akan kena hijab, roh duwe hijau, rawang ayu bingung, rawang cilik memperbudak, utak-utak gendul itu kan repot ya. Rawang cilik memperbudak, rawang gede ngatok, rawang ayu nafsu, rawang elek ngenyek, nggak tahu bener tuh. Lah wong nggak tahu bener kok debatno tentang pangeran. Wong kira-kira debatno solusi bangsa era iso kok debatno sinten? Pangeran, buyute era iso. Padahal kenal Tuhan itu mudah sekali, sangat-sangat mudah. Lalu gak ada wiridan dulu, yang kata yang ijazai. Bodoh ini udah aku potongan melarat, bobi dijazai, ikut sampai anak mau jadi rezeki jembar. Wiridan apa bahasi kayak wiridan? Syahidah wahu bobi soal ayat itu. Sekarang santri tak terkenal ayat itu. Kalau aku diajal mau pisan nih, orang tahu mandi, maksudnya mau coba pisan pertama gue protes. Wah kiai ini ngawur tenan, ini ijazah awur-awuran, ini urusan rezeki. Nah cara ini urusan tauhid. Itu ada satu ayat di antara ayat 7 yang sering dijazah para kiai. Ini gue tengah ayat syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Di syahidah nyekseni sapa Allah annahu la ilaha illa huwa. Allah sendiri bersaksi bahwa annahu la ilaha illa huwa. Terus-terusannya ayat wal malaikatu, begitu juga para malaikat. Terus wa ulul ini dan orang-orang yang berilmu. Ko imam bil qisto, semua bersaksi dengan adil, dengan kebenaran. Niku nak sampean wis pada makam kasaf isak. Niku mun mboten saged enggak ikut bersaksi setara dengan malaikat, bahkan mungkin kita lebih tinggi ketimbang malaikat. Karena itu tadi kita merasa betul keberhadiran Allah itu begitu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, itu mudah sekali, makanya guys, mulai detik ini juga sampai jangan terjebak oleh polemik-polemik apa Allah itu bisa dilihat apa enggak. Masalah Allah itu yang terkait dengan manusia menyangkut roh, wa nafakhtu fihi mir rohi. Sementara roh itu diterangkan Quran kulir rohu min amri rabbi. Dan Quran konsisten. Makanya ketika Quran cerita ashabu jannah sing kelas-kelas mesum, kelas pornografi, iya diterangno inna ansa'na guna insa'an sampeyan dibojo perawan terus faja'alna guna karo bediro buka keperawanan mulai pornografi terus. Lah pas Gusdur muni Quran pornografi geger. Nek Quran lho nak nyerangno wong-wong sing kelas pornografi ya pornografi itu faja'alna guna karo uruban. Tapi ketika Quran cerita sohat apa surgane muqarrabin fa amma in kana minal muqarrabin, Quran mau cerita farahu itu penuh raihan. Ora kena diartekno kan. Muqarrabin itu swargane farahu wa raihan. Cara istilah surat Yasin salamun qaulan mir rabbir rahim.
Cara istilah surat Hud napa Yunus teng surat da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ya sederhana wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil. Itu kan enggak nunggu akhirat. Sekarang pun kita sering alhamdulillah rabbil alamin. Mau kira auto tasbih sing penuh sensasi, penuh ya dijiwai betul. Mergo sampeyan ing swarga nikmat tertinggi ujung-ujungnya da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Mari swarga pornografi, kemari perkara swarga pornografi. Polemik-polemik tentang apakah Allah bisa dilihat tidak, itu sebatas polemik yang bisa dikonsumsi publik. Tapi setiap orang yang mengalami isyak, ya, mengalami kerinduan kepada Allah, mengalami masa-masa munajat sing intensif, munajat sing hakko, itu tidak akan janggal. Ya, kata cerita-cerita Rabi Adawiyah niku. Robi Adawiyah nu isek teng pangeran nu nganti dekne ora roh nek dekne sedang budak, sedang sebagai amat. Dekne nari, nyongkone majikane ya tarian sing hibur dekne, jebule asik mbek pangeran, nak dalu wiridan, ya jebule krana asik mbek. Itu ada secara tarikh. Beliau ditemukan tuh gini, ulama sak negara iku ndonga mergo salat istisqa gak tau mandi. Ora tau udan. Iki cerita boten nan ora wae cerita. Masih isek ke pengiran tenan yen Rabi Adawiyah. Nah, suatu saat itu ana wong metu ning lapangan Cak Putri. Bareng metu hanya sekian detik iku langsung udan. Digoleki jebule Cak Putri iku balik ning majikan iku jenenge Rabi sinten Adawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun kalau terangaken ya menyangkut napa akidah. Terus ayat niki ayat sing paling populer ya. Paling populer dan jadi polemik antarane aliran ahli sunnah kalian napa Mu'tazilah. Kalau baleni malih ya. Ayat niki niku sing dadi dasar polemik antarane Mu'tazilah kalian sinten ahli sunnah. Apa betul Allah itu nanti di akhirat bisa dilihat? Di sakwise wong mukmin masuk swarga itu apa betul bisa melihat Allah? Itu kalau Mu'tazilah itu berpendapat tidak bisa. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, tidak ada kembarannya. Kalau zat-zat yang di dunia ini ada kembarannya, Allah tidak ada. Termasuk konsekuensi Allah tidak sama dengan sesuatu yang umum adalah tidak bisa dilihat. Ya dalilnya apa? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ahli sunnah berpendapat karena Allah itu sesuatu yang wujud, bahkan wajibul wujud. Nah, padahal secara kaidah sesuatu yang wujud tentu berpotensi bisa dilihat. Ya. Wa kullu maujudin ahaqqu ayyura. Setiap yang wujud tentu bisa dilihat. Nah, selain itu wonten dalil-dalil kados wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira semacam-macam kados innakum satarona rabbakum kama taronal qamar lailatal badri dan sebagainya. Oh, itu polemik itu panjang terus diperparah kalian cerita-cerita dunia sufi. Wonten dialek-dialeke para wali sing muka syafah kalian Allah wonten macam-macam. Nah, itu sampai sekarang jadi tragedi akidah. Di cara Wahabi, dan Wahabi itu merujuk Ibnu Taimiyah. Semua khayalan-khayalan wali entah itu di kitab model hikam, model ihya, model apa saja itu dianggap khurafat, mati-matian. Jadi kitab-kitab itu kalau di Arab Saudi itu diinjak-injak. Kalau di sini kitab itu dianggap kasta tertinggi, Pak. Karena justru dengan klaim-klaim bisa dialek dengan sinten pengirannya. Itu berkembang mulai dulu sampai sekarang dan asal usulnya gak ayat nih la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, makanya kalau di kitab-kitab ahli sunnah itu mati-matian oleh berpendapat bahwa nikmat tertinggi orang mukmin adalah melihat Allah nanti di akhirat di surga. Makanya kalau kitab-kitab kayak Mu'in kayak apa kalau berdoa ya nanti bisa melihat Tuhan bukrotau
Wah ya begitu dengan dalil-dalil wujuh yauma idzin nazira ila rabbiha nazira macam-macam. Lah kula pribadi ya. Dan saya bertanggung jawab di depan Allah pendapat ini. Saya pribadi. Polemik-polemik itu sebatas polemik yang bisa dikonsumsi publik, yang bisa didialekkan dengan publik. Kayak seorang ulama dengan umat atau seorang kiai dengan santri atau intelektual dengan pembaca dan sebagainya. Itu murni diskusi yang bisa dikonsumsi publik. Tapi per orang sendiri ketika ngalami sauk, ngalami isak, ngalami masa-masa eksak, setengah-setengah jadab atau apa. Itu teori-teori tentang nazar ilallah itu tidak janggal sama sekali. Tidak sesuatu yang perlu diperdebatkan. Tidak asing sama sekali. Jadi itu murni debat yang bisa dikonsumsi publik. Debat sing cara bahasane ulama itu ilmu amah, satu ilmu yang bisa dipublikkan. Tapi ketika itu ilmu khoso, ilmu yang termasuk sirrul asrar itu ya tidak ada yang janggal bahwa Allah bisa dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu tidak janggal sama sekali. Okay. Contoh paling mudah itu ngeten nggih. Ya, ini sampean jangan salah paham. Contoh paling mudah itu begini. Saya lahir tahun 70. Menurut penanggalan orang tua saya lahir tahun 70. Nanti entah mati kapan, tapi ya mati. Ketika saya wujud, ini kalau orang-orang yang muka safa kayak yang ngarang hikam, yang ngarang isya, itu yang karuan ada kan nikmatul ijad wal imdad. Jadi dengan wujud, maka kita bersaksi. Bersaksi apa ya? Bersaksi akan adanya Tuhan. Karena kita dari tidak ada menjadi ada. Tentu ada zat yang luar biasa mengadakan kita. Jadi dengan wujud, dengan kita punya mata, maka kita bisa menyaksikan. Dengan punya telinga bisa mendengar. Dengan punya hati kita bisa merasa. Ya hanya itu saja, nikmatul ijad wal imdad. Nah, kemudian karena kita melihat wong ayu, roh duwe, roh pangkat, roh manusa, terus ini menjadi hijab. Menjadi ru'yatul khalqi lil khalqi. Menjadi makhluk melihat makhluk. Tapi andaikan dikembalikan total, zaman manusia belum ada Adam. Lalu Adam melihat siapa? Mulane dalam teori ilmu tasawuf sing kelas tinggi diterangno, manusa iku kudu nganggo taun tarihiyah. Ini ku sing disebut Quran hal ata al insani hinum nadhari lam yakun syai'an. Manusia pertama itu yang disaksikan siapa? Kalau kita kan generasi sekian juta, sehingga yang kita saksikan adalah bapak kita, mbah kita, nenek moyang kita. Lah anak Adam sing disakseni sapa? Tentu Tuhan. Ya mengan kula bolak-balik matur ayat tauhid tertinggi cara kula pribadi. Niku nggih niku ayat iku hal ata alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'am madhkura. Manusia itu harus ingat betul bahwa mereka ini pernah tidak ada. Nah, pernah tidak ada itu orang pertama tentu kesaksiannya hanya dengan Tuhan. Dengan siapa? Kita pun, generasi yang sekarang, saya pun, itu kalau hijab itu sudah hilang, pertama yang kita lihat juga Tuhan. Karena kita sadar orang-orang yang di sekeliling kita, apa-apa kita ini tidak ada gunanya semua. Ngerti Mustafa yang ada gunanya, Ruhin, Raiso, Gawe, Langit, Bumi, Raiso. Hanya dengan dialek-dialek gitu saja itu kita akan menyaksikan hanya Allah yang ada. Hanya Allah yang ada. Makanya terus terlahir isak-isak yang kelas tinggi kayak yaitu tadi cerita-cerita Husain al-Hallas, Mafi Jaibi illallah, yang disaku saya hanya Allah. Nah, itu Abu Yazid al-Bustami itu kalau pas jazab wiridannya subhani maksudi saya. Terus jadi cerita cara ulama syariat ngono iku kufur. Macam-macam terus fatwa kon menggandak sih ini dhewe ndak sira bener ana ngongkon menggal. Wah, terus ning Jawa terkenal desa Siti Jenar sing bedak-bedakan balik kali Joko gak jadi miswar barang ngono mbok. Terus versinya terus di film terus ana bedak-bedakan isor bumi barang kan gak karu-karuan. Daripada santri cerita itu lewat film. Nah, itu kan malah karu-karuan kan. Wis bento ora lewat napa? Film. Ada sing filmnya jadi miswar barang, naga bonar barang ini kan. Ilmu kelas tinggi wahdati wujud manunggaling kawula ing Gusti sing merano artis-artis ya ora karepe. Butuhe heboh ngono ae.
Itu kan masalah-masalah teologi, masalah-masalah yang sampai sekarang itu sebetulnya tidak pernah jadi polemik. Itu tadi, kita ini sebagai orang tuh munafik sekali, kita fasik sekali, nggak pernah merasa keberhadiran Tuhan, sehingga kita dengan polemik itu tuh kering. Tuhan tuh bisa dilihat apa enggak? Kalau bisa dilihat kayak apa? Itu polemik-polemik yang kering sekali. Mau malaikat roh kula tentang pangeran. Orang wali-wali itu berani bersumpah, malaikat saja tahu saya tentang Tuhan. Tapi kata malaikat, ya tahu saya. Karena apa? Semua merasa dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tidak ada aras, tidak ada langit, tidak ada bumi. Kita semua dekat Allah. Karena Allah sangat dekat dengan kita min hablil warid. Bahkan dibanding urat nadi kita. Tapi kita kan kena hijab. Roh duwe hijau, roh ngayu bingung. Roh wong cilik memperbudak. Utek-utek gento itu kan repot ya. Roh wong cilik memperbudak. Roh wong gede ngatok. Roh wong ngayu nafsu. Roh wong elek ngenyek. Ora tau bener tuh. Lah wong-wong ora tau bener kok debatno tentang pangeran. Wong kira-kira debatno solusi bangsa ora iso kok debatno sinten? Pangeran buyute ora iso ta. Padahal kenal Tuhan itu mudah sekali, sangat-sangat mudah. Kalau gak ada wiridan dulu, yang kata yang ijazai. Bodi ini udah aku potongan melarat bobi dijazai ikut sampai anak mau jadi rezeki jembar wiridan apa bahasi kayak wiridan syahidah wahu bobi sebagai ayat itu. Sekarang santri tak terkenal ayat itu. Kalau aku diajal mau coba pisan nih aku orang tahu mandi. Maksudnya mau coba pisan pertama gue protes. Wah kiai ini ngawur tenan ini ijazah awur-awuran ini urusan rezeki. Nak cara ini urusan tauhid. Itu ada satu ayat di antara ayat 7 yang sering dijazano para kiai. Ini ku teng ayat syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Disyahidah nyekseni sapa Allah annahu la ilaha illa huwa. Allah sendiri bersaksi bahwa annahu la ilaha illa huwa. Terus-terusannya ayat wal malaikatu, begitu juga para malaikat. Terus wa ulul ini dan orang-orang yang berilmu. Ko imam bil qisto, semua bersaksi dengan adil, dengan kebenaran. Niku nak sampean wis pada makom kasaf isak. Niku mun mboten saged gak ikut bersaksi setara dengan malaikat, bahkan mungkin kita lebih tinggi ketimbang malaikat. Karena itu tadi kita merasa betul keberhadiran Allah itu begitu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sehingga mereka pada waktu isek ya bisa saja spontan muni anal haq subhani ma fi jaybi lawan. Mungkin sekali asal isek lho ora gawe-gawe lah. Nah, makanya terus ada ya itu tadi kayak di IAIN di mana-mana ada tarian Jalaluddin Rumi macam-macam. Itu mitos-mitosnya juga gitu. Tangan kanannya menengadah ke langit, sing tangan kiri ini madhep ning bumi menyebar rahmat. Tapi boten tambora. Pokoknya walhasil Jalaluddin Rumi itu seorang sufi besar. Beliau itu dulu pakar fikih. Beliau itu orang Afghanistan dari Rum sana dari Balakh ini cara tani Afghanistan. Dia itu mufti. Ya. Mufti fikih, bapak boleh halal haram nanti saya senang halal haram fikih hobi. Suatu saat ditakoi kalian muridnya Samsi Tibris ditakoi. Ya guru, hebat mana Nabi Muhammad sama Abu Yazid Al-Bustami? Hebat mana Nabi Muhammad dengan Abu Yazid? Repot loh, takut aneh kan loh. Ya hebat Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Muhammad selalu bilang subhanallah? Kalau Abu Yazid kok sudah subhanallah kan? Tataan telepon nanti ini cerita ilmu kelas berat cerita. Nah, kira-kira sempat moco atau buku-buku ngono bingung rada duwe. Kula sing mau sama tak obral murah mriki. Kula mun janji mbek pangeran, mboten mbek jenengan mbek pangeran. Gusti kula sebagai wedat, sebagai tiyang sing jenengan tekir ngalim, kula sing maca tak obral murah. Terus janji kula mbek pangeran. Nek sampeyan ora mikir nyangoni kula damai. Mun janji kula mbek pangeran, lha niku mun kontrak kula mbek pangeran. Mboten biasa mawon, mboten enten nopo-nopo. Abu Yazid akhirnya sinten bingung akhirnya. Sinten iki Jalaluddin Arumi bingung. Iya ya, kok aneh.
Wah, dia berpetualangan sufi, isak gitu, isak mencari Tuhan. Tapi orang ketika mencari Tuhan, tentu dia tidak akan menemukan siapa-siapa selain Tuhan. Bahkan dirinya sendiri dia juga nggak tahu. Akhirnya itu tadi, dia mungkin spontan juga akan bilang anal haq. Subhanallah. Ya gak cerita neng jadi miswar nih. Mana Siti Jenar? Tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Dipanggil mana? Kamu dipanggil wali semua. Enggak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Tapi dalam semua sejarah ilmu fikih yang kasus begitu dihukum pancung. Kayak kasusnya Husain Al-Halas dulu juga dihukum pancung. Terus Siti Jenar juga dihukum pancung. Terus mitosnya macam-macam. Yang percaya Siti Jenar wis pancen iku ilmu hakikat. Sehingga hukum pancungnya Wali Songo ora nunjukno salah. Wong ilmu hakikat kok diulangno wong awam. Salah asuh tok. Jadi ora urusan salah bener, tapi urusan salah letak. Kaya cah cilik diwarai renang dan semacam-macam. Semua gawe analogi dewe-dewe kayak kias macam-macam. Ono sing darani wis pancen sesat tenan. Itu yang diikuti Wahabi sampai sekarang. Wahabi merujuk Ibnu Taimiyah nganggep yang begitu-begitu napa? Sesat betul. Lah repotnya mazhab Wahabi itu telah menempatkan Ibnu Taimiyah secara permanen menjadi Syekhul Islam. Dia repot. Ibnu Taimiyah anti puati ya. Fatwa Ibnu Taimiyah berolah ke sebelah sisi mati-matian nyerang yang begitu-begitu. Nah, ini jari ini ulama-ulama, Ibnu Taimiyah ulama paling sial. Dia ini wong ngalim tapi ora tau di murid ngalim, ya ora tau wong soleh seneng dia ini. Nek Ibnu Taimiyah delalah, riyen kados disertasinya Cak Nur jadi dokter yang nulis tentang sinten. Ibnu Taimiyah. Delalah orang-orang yang cara berpikir modern. Saya tidak mengatakan sesat, orang-orang cara berpikir modern. Musuh semua Ibnu Taimiyah rata-rata Wahabi, tiang-tiang intelek sing bebas. Ya mungkin mereka soleh, saya yakin banyak yang masih soleh itu banyak sekali. Saya sendiri husnudzon, saya secara pribadi husnudzon sama orang-orang itu saya husnudzon. Tapi banyak ulama yang berpendapat Ibnu Taimiyah tidak punya penggemar orang-orang soleh yang isek, yang mencintai Tuhan. Karena Ibnu Taimiyah nggak nerima konsep-konsep itu, nggak nerima. Karena sampean tanglet, nak jinan piyambak sebudikus itu tadi. Ketika orang pada level munajat dengan Allah, itu tidak ada kejanggalan sama sekali bahwa kita bisa wujud yauma idzin nadhira ila rabbina. Kita pasti melihat Tuhan. Loh, bahwa itu tadi bolak-balik manusia bentone kan itu. Dari Imam Ghazali bolak-balik manusia akhirnya bento meneh karena itu tadi urung tahu fana, dia urung tahu rasane fana, makom fana. Misalnya ngeten, nak delok Allah terus piye ya? Allah lungguh ning kursi tak delok mripatku aku madhep ngalor atau madhep ngidul. Lho gak percaya mripat. Padahal mripat ya mari hijab. Wong mripat itu bodonane gampang. Misalnya sampean roh barang, saiki ditutupi ora roh. Roh barang mergo parek barang adoh ya ora roh. Betapa mata itu mudah menipu. Mulane dari Imam Ghazali yang bisa menjadikan orang melihat itu tidak mata, tapi khalqu, penciptaan. Makanya Quran ngendikan ala ya'lamu man khalaqa. Ana ta ora ngerti sapa man wong khalaqa kang mencipta sapa man. Justru nak roh nganggo mripat ku marai roh. Jadi sampean ngerti barang ini hijau, nah ditutupi ora roh. Utawa dibuat jauh ya tidak. Nah, tapi coba kalau karena sampean yang membuat. Misalnya sampean jadi kuli bangunan, tahu ngecat omah ning Kalimantan, Bu Sumatera rupane kuning, jendelane hijau. Nanti ke Indonesia aja roh. Nah, cete iku hijau mek kuning. Kok kuwi sing gawe kan gampang. Lah kok roh, aku sing gawe. Nang dia gak gampang kok. Duwemu dari dua kok misor kuwasur, wong isor wit, wong isor tanah. Nak mripatan mana cara, tapi kuwi sing gawe, sing menciptakan itu kan jero itu nganti saiki roh. Lah apa mau niku sing gawe? Mbok iki bentuk roh ya terserah pangeran to. Bentukmu dhewe bayang roh aku mripat. Lah iku sing mari perkara. Sing jamin nek roh krana mripatin sinten? Masalah roh pangeran itu kan kulir roh min amir rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu sudah masalah roh, masalah rohani. Masalah maknawi. Mulane sing ngendikane ulama-ulama itu Al-Quran itu pakai ilmu kelas tinggi. Makanya istilahnya manusia itu diciptakan itu ketika menyentuh fisik jisim.
Makanya fakholakna nutfata alaqatan fakholakna alaqata mudghatan. Ketika dari segumpal darah, segumpal daging itu istilah pangeran fakholakna, saya ciptakan. Tapi ketika menyangkut roh, itu istilah pangeran wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ini bedane waduh. Ini berapa ini? Ketika menyangkut jasad profan, jasad fisik, itu Allah istilahnya apa? Fakholakna nutfata alaqatan fakholakna alaqata mudghatan. Tapi ketika non fisik roh, istilah pangeran sebuti wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dan ketika manusa tak tiup sangka rohku, sing roh sapa nek urusan apa? Roh. Berarti manusia itu punya tingkat rohania yang nanti akan mudah sekali bertemu Tuhan. Mergo istilah pangeran wa nafakhtu fihi mir. Lah, kita sekarang ini kita ngamati ru'yatullah nganggo teori jisim ora sambung. Masalah roh, kok teori iki masalah apa? Jisim. Ya ora dong. Iwak tunggale wong-wong mukasafah cerita wong sedurunge digawe 2000 tahun niku ning alam zar. Ning alam zar wong wis dibeat alat tu dirok dikum. Mbok amati mbok dunia kasat mata, mbok tak bilang siram kok Nasiruddin Koja. Pero sama ceritanya Nasiruddin Koja, dia ini udah dihakim. Ono wong tersangka nyokot kuping. Barang dia ini udah dihakim. Ini cerita adat, tapi bener cerita guyon. Sing nyokot kula niku Rohin. Yo kan nyokot boten paling dicopot piyambak. Wes akhirnya yo wes sidang ditunda mergo ora ana saksi. Warung seminggu buka sidang Nasiruddin Koja dadi benjol kabeh. Padahal dia lagi ditakoki Pak Hakim, lah jenengan kok benjol kabeh? Suwe seminggu tak jajal nyokot kuping dhewe ra iso. Nganti golang-goling dadi benjol kabeh. Kok jajal ono wong iso nyokot kuping dhewe. Dijual dhewe ning kamar nganti babak belur tetep ra iso nopo. Sama, sampean jajal mentokno Allah lewat teori-teori sing kita masih penuh hijab itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Tapi nak sampean usah ono hijab, niku mudah sekali. Tidak usah pakai bantuan ulama bisa. Mudah sekali. Jadi sing disebut teng Imriti fa'usribat makna domirisani. Fa'uribat bil hanifil alhan. Ketika orang pada level sauk, pada level sakron, mabuk Tuhan, itu hatinya sudah fa'uribat makna domiris sani. Hatinya itu adanya domir saan. Ini kalau bolak-balik nerang, muni la ilaha illallah ora iso, mergo kakean. Ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallah. Berarti kan ana hubungan ra ana barang wis kesuwen. Kan artinya ada perbandingan, itu sudah ada begitu. Mau fakus ribat makna domirisani, sing ono domirisan tak gini, falam annahu la ilaha illallah. Yang ada itu hanya hunya saja. Ini kalau bolak-balik cerita, makanya tarekoh dulu, sing pun isek nak wiridan hu niku. Niku matili hu domirisaan teng falam annahu la ilaha illallah. Ini sing disebut fakus ribat makna domirisani. Terus fa'uribat bilkhani bil alkhani. Alkhan artinya nagomatul autar, tarian gitar. Makanya tidak ada dalam teori ilmu isak, musik haram itu tidak pernah ada. Kayak Jalaluddin Arumi pakai musik. Sekarang saja ada ulama terkenal di mana pakai organ ya. Dalam teori isak itu tidak ada musik diharamkan. Tapi tidak pernah halal dengan sendirinya. Orang saat isak itu akan menari. Orang menari diciptakan koreografi ngundang wartawan. Dengan sendiri nih, wong itu nak isak mesti nari. Ya kalau gue irikan la ilaha illallah orang yang ngomong gede-gede dhewe. Kowe tambah asik gede-gede tambah banter. Lho iya iki. Ya tapi gini ku wow, nak kowe mau gede-gede tok, wong krungu musik rock beda. Lah iku terus disaingi wong fasik nih. Nak gede-gede merasuk pangeran itu disaingi wong sing ngrungokno musik ning bar ya gede-gede. Tapi artinya apa? Semua bentuk tarian dalam ilmu sufi, ilmu isak itu tarian sing murni lahir krono fauribat bilhani
Bilal. Satu tarian sing krana isek, krana wis menyatu be Allah. Dan sama saya tangklet. Lah kalau sudah menyatu dengan Allah, ya itu namanya idrak. Waktu dirikul absar wa yudrikul. Ya sudah itu sudah terjadi idrak, terjadi ila rabbiyan adira. Ya sudah, dia sudah melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan. Lah sudah menyaksikan Tuhan itu yang disebut syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Paham ya? Makanya dengan ngaji ini, dengan penjelasan ini jangan ada polemik lagi, jangan pernah ada polemik membicarakan Tuhan dengan teori-teori yang masih pakai hijab. Gini kalau terang, ketika Allah cerita jisim jasad, iku istilah pengira seperti fakholaknal ala kota mudhotan, fakholakna mongkong gawe sopo ingsun, ala kota ing segumpal darah mudhotan ing segumpal daging. Ijak fakholakna. Tapi kalau terkait roh, istilah pangeran warafakhtu fihi merohi. Manusia itu tak tiup min ruhi. Ya sudah. Roh itu kan sesuatu sing wa salurataan roh kulir roh min amrin apa? Ya sudah. Kalau sudah roh itu min amir rabbi, urusannya pangeran. Lah dari Imam Ghazali bukti bahwa teori orang sufi itu menembus ilmu hakikat. Ya, istilah pangeran juga begitu. Ala lahul khalqu wal amru. Ala ilingo lawi tetap kedua Allah al khalqu uti penciptaan. Wal amru lan amr. Lah amr ini yang tidak khalqu. Jadi kok kulir ruhu min amri. Lah amr ini pula yang dikersakno Allah ning dawe innama amruhu idza arada syai'an ayaqura lahu. Itu ndak innama khalquhu. Jadi kok coba ngarukin ben suga Allah pun suga ra iso tetep kere suwe. Karena urusan juga urusan fisik, itu kholku. Nah kholku ada tahapan. Yang tidak ada tahapannya adalah amr. Nah amr itu bisa nama amruhu idza arada syai'an ayaqura lahu kun. Lah amr itu sing mudah rubah. Saya juga iso nuwangis wedi pangeran. Sesuk iso edan ambek rondo ambek perawan. Sesuk nangis meneh edan pangeran meneh. Mane kon donga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala ini umat kiai ini nangisi pangeran, umat dia ini nangisi rondo. Iku kan wis biasa to wong ngoten niku. Umat warase wah di santri ro alhamdulillah kena go mulang. Umat kedonyane santri bingung tok. Surah urun ngelau wong. Pas umat Islam ini nulung alhamdulillah iso nulung wong. Tapi pas umat setan ini problem tok wong-wong. Artinya itu amr yang mudah rubah setiap. Itu harus berdoa itu ya muqallibal qulub sabit qalbi alai. Karena itu urusan amr. Ya, jadi ini eleng-eleng. Jadi beda sekali istilah Quran itu konsisten. Jadi ada ala lahul khalqu wal amru. Lah yang amru ini yang urusan roh kulir ruhu min amri. Tidak ada di Quran kulir ruhu min khalqi. Tidak ada istilah kulir ruhu min khalqi apa? Rabbi yang ada kulir ruhu min amri. Itu bedanya sekali. Mulai dari Imam Ghazali, ini sekelumit dari saya bicara ilmu hakikat dalam kitab ini. Seterusnya orang akan merasakan asrarul ilmi, rahasia-rahasia ilmu menurut kadar munajat masing-masing. Tambah munajat tempat ya terus sahabat jalan Abu Yazid Al-Bustami. Wah bagian titik kali Joko fatwa dipancung. Berarti pancung mati dari jadab mati. Saya pada gelan meneh. Berjadab dibeli mati nama mati. Itu kali Aminuddin ini. Baru ketemu Jibril di vonis penjara pinsang. Wah seramu, wah keren. Oh wani ketemu Jibril kamu togat mati. Cara aku ya tambah kendel. Jadi milikan keren. Ngaku nabi dicabut barang itu. Aku nabi ya terus. Zaman akhir repot. Terus, mau gitu. Tuhan itu didiskusikan pakai teori-teori yang penuh dengan hijab. Jadi kita diskusi sama Allah tapi penuh dengan hijab. Orang arah sambung. Sing jadi masalah padahal hijab itu. Ini sing disebut nih Quran kalla balrona ala qulubihim maka anu ya sibun. Karena seringnya punya perilaku, mereka terhalangi dari Tuhan. Kue seneng duit lali pangeran, seneng ngenyek lali pangeran, seneng dunia lali pangeran, seneng pangkat lali pangeran. Terus dari pangeran kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamah sibun. Yaitu awal dari hijab. Ini awal dari nopo?
Nah, buatan hijab sebuti. Contoh paling mudah itu orang melihat hujan, melihat tidur. Orang melihat hujan, nah Allah tetap konsisten. Allah tetap cerita. Wallahu alladzi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fahina bil ardi ba'da mautiha. Allah tetap konsisten kadzalikan nusyur. Ya kayak itu nanti bangkit dari kubur. Angin itu tidak ada, hujan ya dari tidak ada. Tapi kemudian saya atur sedemikian rupa. Angin tak tugas nguapno laut, laut terus ngono jadi mendung tak kirimno di mana-mana. Terus jadi hujan. Sekali kan nusur ya kayak itu bangkit dari kubur. Tapi apa yang kita lihat? Hujan, musim hujan berarti musim tanam. Nah tanam kok musim panen. Di pangeran cerita nak hujan udah dialamati kiamat tuh orang urusan kowe. Kalau terus kowe pikir musim taman, nak tanam rugi tak badi, nggak badi tak rugi ora larang tak gampang. Terus geger menteri pertanian demo barang tempe semua kayak duniawi semua. Allah serah kebagian, nah itu wamin ayatihi. Tugale ke turu capek istirahat, istirahat. Padahal cara Allah wamin ayati mana mukum bileli wan. Padahal cara Allah turu ayat tenang. Kowe saiki nak melek kepen ngadeg, kepen lungguh, kepen mangan. Sawangane manusa duwe ikhtiar. Lah nek kowe turu kok tangi? Sing kepengin tangi sapa? Kowe tahu pas turu kepengin tangi? Ketara tenan nak kabeh kertane Allah ke turu. Lah kok tangi sing karep sapa? Nggih pas turu ade karep. Jadi turu ayat tangi kok kubur tenan. Wa min ayati mana mukum bilali. Tapi teman sepet gentuk. Pokoke pikirane tangi turu kerja golek duwe, engko kesal turu meneh. Kena genduk-genduk ini ayat Allah ana gunane. Kena utek-utek sing penuhi. Jaga mulane Quran cerita bahwa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul. Quran kita ayat nak nganggo ngomong sing ngerti. Ya aku lah minimal. Itu kan. Lho iya jelas kan ayatnya kan sorry. Bahwa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul. Jadi turu ra karepe kadzalikan nusur. Turu alamat kiamat. Udan ya begitu. Lah nek makom wis ngono iku enggak mungkin kamu debat orang enggak melihat Tuhan itu enggak mungkin. Kamu merasakan sekali. Mulane dari hikam kulo eling. Kata-katanya saya hafalin. Wa asraqat wa kanurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha. Andekan yang hidup itu nurul basirah kamu melihat akhirat itu sangat dekat. Gak usah kesuwen kowe rono ngenteni mati kiamat bareng ora usah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila. Kiamat itu sangat dekat. Gak usah kamu tuju, sudah ada. Gak usah ngenteni kiamat, gak usah ngenteni mati. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila. Mbok parani lho apa? Mbok parani ora ana adoh. Wong ku parah banget. Terus disarai besang nyarai hikam. Inti daripada akhirat iku nak kowe wong dolim dibenci Allah, nak kowe wong soleh diridani Allah. Lah nak kowe duwe nurul basirah, ketakutan itu mulai sekarang. Kita sekarang pun saat menikmati Allah nyaman sekali. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dan kalau kita orang soleh ya takut sekali sama suksua. Sekarang juga kita takut suksua dan kita menikmati ridho. Kalau sangat ngenteni akhirat. Paham sing kula maksud? Bukan berarti kita mungkir akhirat boten. Wah apa kowe wedi rida, kowe lha apa kowe wedi suktuwa kok menteni sok ben wae wedi saiki to nek kowe waras sih. Nek ora gendho ora tekem nak waras wedi saiki to. Serwane kok engko-engko. Lha nggih to, inti daripada akhirat kan terjadi ridha wa tausuk. Dan sekarang juga harus kita lakukan itu. Kita harus cari ridha wa dan benci dua. Mulane Rasulullah ketika ngendikan Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika. Nomor 1 biridhoka min sakhatika. Ada Nabi ngendikan, ya Allah, saya minta surga biar enggak masuk neraka. Ra kesuwen. Berarti Nabi ra nyekeni Allah saiki. Malah dinyak samsi tebris. Kalagun be Abu Yazid sinten? Iku nunjukno nek Kanjeng Nabi roh tenan mbek ridane pengen. Makane dongane a'udzu biridhoka min sakhati. Karena itu yang terjadi sekarang. Sekarang pun kita harus a'udzubiridho kamil sakhati. Wa bi mu'afatika min uqubatika. Dan saya ya Allah berlindung dengan ampunanmu dari siksaanmu. Sekarang juga. Detik ini juga. Nah,
Ya tapi jenenge siksa atau nikmat kan tidak terkait hazun nafsi. Nantok nikmat enak iso leda-lede, iso kipas-kipas. Nantok siksa ngiyangi. Ya, mana Nabi diterusno, wa bika minka lho minta ngamal. Bener ana hazun. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika bi mu'afatika min uqubatika. Terus ana wa bika minka. Dan aku berlindung bika minka. Minta ngamal lho bika minka. Usra ana manusa ora ana makhluk, usra ana sapa-sapa wabika mungka. Oke apa paham, cawat ora dong. Gusti jenengan rida di pikiran swarga, leda-lede wek meso bidadari akeh. Mamane pikirane pornografi terus suwite dari wakil bodine apik 10. Pikirane ngerep, ning donya ngerep tekane akhirat pikirane sing ngerep-ngerep iki. Makam pas-pasan. Berusaha sekali, wabika mingka. Ini benar teori ini hikam dia. Jadi lau asyrata laka nurul basirati la ra'aita akhirata aqraba ilaika min antar takhilah ilaiha. Akhirat itu sangat dekat. Tidak usah kamu tuju. Karena sekarang juga yang paling kita inginkan adalah ridho Allah dan paling kita takuti adalah suhtu Allah. Lalu aku panjang mukmin kenalnya mulai detik ini juga, mulai sekarang juga itapilah itu makunta, ubudillah karena kata rohu, fa'ilam takun taruh, fa'inau. Kasangan tani kongkol sekarang juga detik ini juga. Ini kayak Nabi Ibrahim lah karena betul Jibril ora prestasi. Sampai dibakar neng api di Namrud, saya Jibril. Saya ada apa? Saya mau menyampaikan nak sampean di permohonan yang tak sampai non. Ya nak betul ora butuh. Lah iya tak sampai aku, nak sampai butuh Allah. Lah nak pangeran ora butuh kowe. Mosok pangeran roh aku ngenteni mbok sampai kabarku kowe. Entek Jibril habis bersama Nabi Ibrahim. Ini malah kalau cerita, malaikat ora butuh. Bener lu Nabi Ibrahim. Sampeyan butuh napa? Lah ambek kowe ama ilaika fala, ambek kowe ora butuh. Lah iya nak butuh pangeran kula sampean. Lah pangeran ora butuh kowe. Pangeran tak mau liwat Jibril ya, biasa. Mulane Nabi Ibrahim diarani Khalilur Rahman, kekasih Rahman. Kok dekne wis ora ono hijab-hijab. Malaikat Jibril lho iso dadi hijab. Aku gampang gang goreng hijab, 1 juta yo hijab, proposal yo hijab, tonggo rodo hijab, wong ayu hijab mumpun. Iki jenenge sopo hijab musibah yo hijab nikmat ya napa? Hijab sembah kuwabe hijab. Urip dinikmati, tapi yang tidak jadi hijab. Misalnya ada kekurangan, kalau jeling zaman bapak kula anggar kata hajat gak kesampaian, bergerak di duit, bergerak di apa? Santai. Takok ibu kula. Urusan rapar kok santai. Kowe ora sebab apa? Mergo aku ora pangeran. Engko pangeran ya kajen, hari ora pangeran. Itu perkara niku tok. Mergo aku ora pangeran. Pangeran kok bener. Lah kula sebagai kiai nom ya kadang kakek karep tapi anggere eling Gusti jebule sing pangeran jenengan. Ya ampun Gusti ra kate ampun manen kula ora pangeran. Nah jenengan pangeran ra kate ora lucu, pangeran ra mutu. Pangeran innahu ala kulli syai'in qadir. Menurut kan gak ono sifat ala kulli syai'in. Sing ono kan malah kulli insanu napa? Lah manusa iku apa? Mane kula iki biasa. Nek kula jadi kiai ben jatuh iki biasa sangat biasa. Bahkan nggak terasa, makam kula ora terasa. Kira-kira misale sunate ngaji kula kuwet kula kabeh. Kula krungu kabare ora krungu, menawa ora krungu. Krungu berarti orang panak. Ya ora krungu, menawa ya ora krungu. Ora ana sing cerita ya tak anggap angin lalu. Buwen to tapi wis ngalim di makam itu wedi ngono-ngono iku. Medun kasta. Medun apa? Kasta, rugi itu. Nah, itu mudah sekali, makanya guys, mulai detik ini juga, sampai jangan terjebak oleh polemik-polemik, apa Allah itu bisa dilihat apa enggak. Masalah Allah itu yang terkait dengan manusia, menyangkut roh, wa nafakhtu fihi mir rohi. Sementara roh itu diterangkan Quran, kulir rohu min amri rabbi. Dan Quran konsisten. Makanya ketika Quran cerita ashabu jannah sing kelas-kelas mesum, kelas pornografi, iya diterangno inna ansa'na guna insa'an sampeyan dibojo perawan terus faja'alna guna karo. Bediro buka keperawanan, mulai pornografi terus.
Lah, pas Gus Dur muni Quran pornografi geger. Nek Quran lah nak nyerangno wong-wong sing kelas pornografi ya pornografi itu faja'alna huna akara uruban. Tapi ketika Quran cerita surgane muqarrabin fa amma in kana minal muqarrabin, Quran mau cerita farahu itu penuh raihan. Ora kena diartekno kan. Muqarrabin itu swargane farahu wa raihan. Cara istilah surat Yasin salamun qaulan mir rabbir rahim. Cara istilah surat Hud napa Yunus teng surat da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ya sederhana wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil. Itu kan enggak nunggu akhirat. Sekarang pun kita sering alhamdulillah rabbil alamin. Mau kira auto tasbih sing penuh sensasi, penuh ya dijiwai betul. Mergo sampeyan swarga nikmat tertinggi ujung-ujungnya da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Mari swarga pornografi, kemari perkara swarga pornografi. Ning dunya bae ora bojo salah, ora wong ayu kepengin sok ben swarga. Terus bojo digolaki nomor takdir. Tinggal apa nomor takdir itu bojo elek. Bojo digolaki nomor takdir, bayangane ning swarga bojo. Ayo. Ojo geman urip ngono gak oleh. Men wayang-wayangan kono coba bojo kok latihan apa? Nomor apa? Takdir. Itu kelihatan sekali bahwa Quran konsisten menerangkan betapa nikmat tertinggi adalah munajat. Dan Rasulullah sebagai penjelas Quran juga konsisten. Sama ngaji kitab-kitab tentang ulama isu, alamat ulama jelek, ulama-ulama gendut, ulama isu. Niku ngendikane Allah teng hadis qudsi niku nyeksane sederhana. Saya menyiksa ulama saya bi adnal azab dengan siksa paling ringan. Apa itu ya Allah? Kata Allah teng hadis anzi'a halawata munajati. Yaiku wis ora asik nek mati aku. Sudah tidak asik, sudah saya cabut keasikan hidup dengan saya. Anzi'a halawata apa? Keasikan dengan saya sudah saya cabut. Lho kula lu sakniki wani lho, ndonga kula bolak-balik ya Allah, saya anak dadi kiai sedengan iki. Mulya nemen-nemen yo ora, ina nemen-nemen wae sing umum-umum ae. Iki kasus sithik-sithik, di problem sithik-sithik buan. Mergo kowe nek duwe dhuwit jutaan, kok nang seneng mergo lagi di dhuwit. Di santri akeh nang seneng lagi duwe san. Itu siksa minimal, siksa yang cara Allah siksa tenan, tapi cara Allah siksa tenan. Yaiku wong alim sing wis ora nikmati munajat di Allah. Soalnya gak sedisik kuwere muni ya Rabbi nasib kula. Muni ya Rabbi ya Rabbi bareng sukses turun ngorok sesuk mangan wis damai. Ape lunga mobil sono terus turune ngotor mergo dhuwit wis ana ning ndi-ndi. Iku wis alamat iku ulama syukur. Mergo dene sudah menikmati uang, tidak menikmati Tuhan. Nak pancen dene ulama tenan iki ana dhuwit ora ana pengaruh. Ya biasa saja. Nah, menangklet. Masa aku suruh perhati duit saya, nah itu ya hijab. Kau bisa tapak ngono, kau di hijab. Tapi rada hijab, rara di pertanyaan ngono. Oh, tidak mungkin. Orang nggak punya hijab, punya pertanyaan begitu tidak mungkin. Muhal ya. Akhirnya dia tapak ngono. Belum dia, tidak mungkin tuh. Belum dia, sing jamin sampai nurut sisuk sopo. Kan gak ada kan? Wong udah terkait be kekuasaan pengiran. Nah orang be kue di duit, cara di duit lah kena gempa ya mati, kena flu burung ya mati, kena jantung ya mati. Artinya nggak ada artinya kan uang itu nggak ada artinya. Ini penting kalau terangkan memiliki. Jadi siksa tertinggi seorang ulama adalah ketika halawatul munajat sudah diambil. Ibu mau kayak kajian Nabi itu betul-betul ulama tenan, betul-betul Nabi. Jadi kalau beliau itu pas buka munajat gimana niku? Allahumma inni a'udzu biridha min sukhtika bi ma'afatika min uqubatika bika. Nah, Syabdul Qadir sing niru putune Syabdul Qadir sama agak teng manakib. Muridnya Syabdul Qadir iku delik ning ngisor bali, kepengin nyekseni wiridane Syabdul Qadir. Lha iku mangsane lah njuk dadi wali, njuk husnul khotimah ora mau muni Ar-Rabbus Syahid Al-Muhit Al-Bari Musawwir Tis'atu Itu orang nyebut kepentingan itu ya muni Ar-Rabbus Syahid Al-Bari'ul Musawwir. Sesuatu enak ngedikan ya Ar-Rabbus Syahid.
Jadi murid dia raja lo, ya begitu tak? Ya karena dia sudah asik nyebut Allah, sudah asik. Dia tidak mungkin nyebut derajat, nyebut khotimah itu tidak. Ya di saat al-Fatihah itu kan asmaul husna semua kan? Gitu tentang mana tim. Muridnya yang nyekseni wiridane beliau ternyata hanya ngendikan nama tis'atu al-Fat dan semuanya nama asma'il. Gimana Ar-Rabbu Syahid, Al-Bari'ul Musawwir. Karena mereka beliau sudah tidak punya hijab. Ya foto kayak Rasulullah ada bang ingatan ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ingatan ya Hayyu ya Qayyum. Nah sampean kan boten nyebut Allah pisan. Ya mujibud da'wat. Wah ya qadiyal hajat waktu. Nyifat Allah pertama penuh komersial. Ya qadiyal hajat. Wah ya mujibud da'wat. Ya malja al-malhufin membawa madu piye kape. Maka setelah makan orang arah, kalau bisa mending orang arah. Wabika minka, wa uksi sanaan alaika. Saya sudah tidak bisa muji sepenuh pujian. Anta kama asne ta'ala nafsi. Saya tidak bisa muji engkau ya Allah, sebagaimana engkau memuji diri engkau. La uksi sanaan alaika, anta kama asne ta'ala nafsi. Dengan intensitas dialek kayak ini, tentu manusia itu tidak akan janggal lagi pertemuannya dengan Tuhan. Ini yang disebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya sudah begitu, sudah menyatu betul. Lah menyatu betul itu kemudian kadang terimplementasi dalam isyak spontan. Isyak spontan ini yang disebut makom jahazat. Terus muni subhani analhaq. Nah itu sing secara fikih terus masalah. Akhirnya Husain Al-Khalad zaman Fakhrul Razi dihukum. Siti Jenar zaman Sari Joko ya napa? Dihukum. Islam gado lucu wahdatil wujud dengan disaiki darani sesat. Nah sampean tangklet. Nah cara jenengan kesesat ora. Ya tak takoki, lah sing nglakoni dhewe iku gaya-gayane apa asli? Nah asli ora sesat, asal asli lho. Tetapi bagi seorang fakih harus apa itu sesat. Kalau Husain Al-Khalas itu betul wali, kalau Siti Jenar betul wali, itu harusnya tidak menyesal sama sekali saat divonis panjang. Tapi yang terjadi kan memang iya begitu. Husain Al-Khalas itu tidak protes sama sekali. Siti Jenar juga tidak protes sama sekali. Ya sama seperti Sinten ini, Jalaluddin Ar-Rumi ini. Dia Nawari. Nak golek tarian, golek seruling bambu. Jadi nak golek seruling bambu, dia lihatlah kesakitan seruling bambu itu. Dia menyesali penderitaannya terpisah dengan Tuhan. Jadi dia orang ini, lihatlah penderitaan keterpisahan ini. Barang dia nak mati, jangan tangisi kematian saya, karena itu malam pengantin saya. Gak kematiannya. Mati ramu tuh. Apa mati seneng, kayak Jalaluddin itu. Haru. Podo Rasulullah mau kabudut ke ngoten. Ketika ditakoi Aisyah takoi Fatimah ketika beliau dekat. Jenengan milih nunggoni kula napa nunggu balik teng pangeran Allahumma ar-rafiqal ala. Semua riwayat sahihah mengatakan terakhir Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal yo milih pangeran apa milih kowe. Ya akhirnya terus kabudut niku kan mati-mati keren. Nah, yang benar-benar mati keren ya mati ngoten niku sing gaya mati. Mana dunia ratu kewe iman nih, beda bedanya iman. Nah di tinali beda ya, orang-orang lo menikah waktu kisalah. Di tinali beda ya, mungkin nama ya dunia tolak mungkin nama. Salah san hidupnya guys tak tolak bail. Mulane tani geling ini, kewani tu orang ni. Betul nama no, ngomong betul nama. Kalau orang pasti seneng dunia juga marah teman-teman. Marah tuh anak kroso kepen juga, kira-kira kepen juga nih nggak kroso marah. Lu gitu lah, kita tahu kan aku sampai nyai kok pede, lara pede, gak khawatir nak orang salah paham, khawatir jatuh, rasing khawatir, awal khawatir, awal raro jatuh, raro muncul, mau aku pangeran, pokoknya mulang perintah pangeran, sabar perintah pangeran, selesai lah. Orang perintah pangeran kon neliti wong gedeng tak seneng ra ono hadis ra ono Quran. Sing ono ya aliran iku nggih paham ngono iku. Kuwi kiai aliran sesat. Kiai kok ngevaluasi umat seneng ta ora iku aliran sesat. Ora ono Quran merintahno niku. Kiai kok ngevaluasi rakyat seneng ta ora kan ono perintah Quran ngono.
Sing ana ora diwa andu maradu ana pikir pangeran ridani kowe ta ora. Kowe ridho be pangeran ta ora. Jadi ini penting sekali kalau terangkan. Jadi polemik-polemik tentang apakah Allah bisa dilihat tiga itu sebatas polemik yang bisa dikonsumsi publik. Tapi setiap orang yang mengalami isyak, mengalami kerinduan kepada Allah, mengalami masa-masa munajat sing intensif, munajat sing hakko, itu tidak akan janggal. Kata cerita-cerita Rabi Adawiyah niku, Rabi Adawiyah niku isep teng pangeran nu nganti dekne ora roh nek dekne sedang budak, sedang sebagai amat. Dekne nari, nyongkone majikane ya tarian sing hibur dekne. Jebule asik mbek pangeran, nak dalu wiridan, ya jebule krana asik mbek. Itu ada secara tarikh. Beliau ditemukan tuh gini, ulama sak negara iku ndonga mergo salat istisqa gak tau mandi. Ora tau udan. Iki cerita boten nan ora wae cerita. Masih iseke mbek pangeran tenan yen Rabi Adawiyah. Nah, suatu saat itu ana wong metu ning lapangan cak putri. Bareng metu hanya sekian detik iku langsung udan. Digoleki jebule cak putri iku balik ning majikan iku jenenge Rabi'ah sinten? Adawiyah. Paling sing ulama coban-coban hijab. Entah itu ana rawan di mana. Hijab. Wis wis koyo parade. Mendene ning lapangan ribet ngalih serban. Monggo nate diundang salat istisqa di teng daerah kula. Kiai ini ki lugu khusyuk. Kalau ada cocok sama kiai ini. Santai salat ra serbanan. Padahal praktek salat istisqa kudu muter napa? Ini diame ra serbanan ketunan. Bareng wae malik napa? Serban. Ketune tak diwale. Ya, oh, cocok ya. Sepunten nggih kula mboten beto serban, beto ketu nggih cekap nggih wong apa nggih pirsa cocok. Akhirnya wong guyu kabeh. Ya mandi ya terus udan, ora barokahe husnudzon mek pangeran. Karo dene lho pangeran kok ngengal-ngengal kudu serban bareng. Ketu deh. Itu pas akrab ya kalau gini, nggak nak cerita bro. Itu tadi orang kada pada makam tertentu itu Jibril janggal, pemenang serban Jibril janggal. Paham ya? Jadi kalau orang sudah pada mahalul munajat, itu sudah ada hijab. Ya, makanya tegene sholat itu diterangkan ketika kaji Nabi. Orang yang sholatnya sudah khusyuk, itu bahkan aturan yang melanggar sedikit saja itu sama Nabi itu antinya bukan main. Kayak melengak, kayak ngidu. Mosok ke madhep pangeran mbek ngidu. Mosok ke madhep pangeran mbok tinggal melengak. Tidak ada orang sholat yang melengak kecuali dibarengi setan. Karena apa? Bagi orang yang menikmati munajat, melengak itu penghinaan betul. Mungkin lagi madhep pangeran mbok tinggal melengak. Makanya Nabi itu anti sekali sama sholat melengak itu juga betul. Dia melengak setan. Sama sing itu gue ngidoni pangeran. Itu ekstrim sekali cara Nabi ngukumin. Ya karena itu tadi dalam mahalul munajat tentu ruang-ruang itu tidak ada semua. Paham ya? Nah, orang yang sudah kelas ini tentu tidak pernah jangkal apakah Allah mar'iyun bisa dilihat apa tidak. Karena hatinya sudah musyahidan lillah, setiap saat sudah menyaksikan Allah. Ini sing disebut dengan ayat nama syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Amin. Mun jane bakas dunya niku mun bakas urusan pangeran. Qaja'akum kul ya Muhammad kul mutawassil ya Muhammad wa Muhammad bagum maring mengakeh maring. Qaja'akum teman-teman tekakum ing sira kabeh apa basairu apa pira-pira basira. Pira-pira mata hati apa nurani cara wong Jawa nurani hujatun dikse pira-pira hujat. Mirabikum sanging pangeran sira kabeh. Saman mengkote sapane wong absara iku duwe basira utawa nglakoni basira sapa man absara tegese ningali sapa man ha ing basair. Samana mongko iman sapa man fali nafsi. Mongko manfaat kedhe awak dhewe man. Absara ingkang nglakoni basira sapa man. Li ana sawaba iksorihi krana sak temene ganjarane basira iman ulahu ya balik manfaat kedhe man.
Waman disabani wong wa amia iku picek utawa ora roh sapa man ane sange basira. Berhubung ora roh fadl lah mongko sesat sapa man. Fali ha mongko iku marat ing atase nafsi wagalu idlalihi tegese bencana kesesatan man. Wa ma ana alaikum bihafid. Wa ma ana lan ora ana sapa ingsun alaikum ngatasi sira kabeh bihafidin kelan wong sing jaga. Rakibin tegese wong sing jaga li amali kumaring amal-amal sira kabeh. Innama ana sine ingsun gunadirun wong sing ngelingno. Mbon sani bakas tareh Kanjeng Nabi. Wa kadzali kalani kaya mengkon-mengkon kabeh kama bayana kala nyerasno ingsun mak ing perkara dikira kang disebut apa mak. Nusarriful ayat. Nusarrifun rangno ingsun ainu bayinu tiksin rangno ingsun al ayat ing boro ayat. Liya atabiru. Supaya padha itibar sapa ngake. Ayate pangeran iku tak terangno ben ikibar waliyaku lan akhire ngucap ojo supaya ke maknane lan akhire ngucap iki cara nakulam lil akibah dadi tidak litalil waliyaku lan akhire ngucap sapa kufar ayil kufaru tikse kufar fi akibatil amri ing dalem akhire perkara darus tak sinau sira Muhammad Zakarta tegese belajar mudzakarah, belajar iling-ilingan sira Muhammad ahlul kitab ing ahli kitab. Wa fi qira'atin ing dem siji qira'at harus ta. Belajar sira iku tubal madin ing tegese ing pira-pira bukune pira-pira sing kliwat. Wajib talan teko sira biada klan iki minha sanging ikhlas kutubal madin. Walinubayyina liqaumi ya'lamun. Lan supaya jelasno ingsun ing Quran di kaum maring kaum ya'lamun kang padha ngerti sapa kaum. Itabi anu sira Muhammad ma ing perkara ukhya kang den wahyana apa ma ilaika maring sira rabbika sang pangeran sira ayil Quran tekse sanging Quran. Rupane apa la ilaha illallah. Wahyumu ya mung sitok tok umat. La ilaha ora ana pangeran niku maujud illahu kecuali apa. La ilaha ora ana pangeran wujud iku maujud. Mana la ilaha illallah niku nggih macam-macam. Nak jare sing aran Umul Barohin Imam Sanusi nak manane niku la ilaha ora ana wujud iku maujud ilahu kecuali Allah. Nak sing populer kan la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud. Berarti ana pangeran-pangeran sing cuma rapati wajib disembah kan. Malah repot. Lha perkara ora wong alim perkara. Nak manane kan aben makna keren tak makna. La ilaha ora ana wujud iku maujud ilahu kecuali Allah makna keren. Nak makna umum ya ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud ilahu berarti ya ana cuma gak wajib disembah kan. Malah repot kan ya kok ngono. Ini nanti. Minat yang keren apa yang biasa? Lalu macam ini tenan ilmiah. Belum cara hikamu cerita. Wiridan kok muni hikam lho, sing aran hikam wonten jos tenan sing aran hikam. Kowe tau nek sing aran hikam kados sing aran Abu Yazid Al-Bustami tokoh-tokoh mukasafah. Kanjeng Nabi nak wiridan kan mau muni subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah. Pokoke Kanjeng Nabi nak wiridan niku ya wiridan Nabi kan Allahumma la syarika lak lakal mulku labbaik Allahumma rabbi wa sa'dik lakal mulka wa ghairan. Wiridan Nabi kan begitu toh subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Nanti kan taruh karepe. Kenapa begitu? Kenapa Nabi tidak mengatakan saya membaca tasbih, saya memuji Tuhan? Jadi orang kayak pidato nomor setunggal, kula muji itu pangeran ingkang sampun, sampun opo terus diterus macam-macam ini. Itu nak cara hikam. Kenapa demikian? Karena muni amil tulillah itu ya setengah musyrik. Berarti belum fana. Kamu misalnya bilang sholaitu lillah, tasaddaqtu lillah, sabbahtu lillah. Saya sholat ini karena Allah. Berarti kan ada saya dan Allah. Ada saya. Yang saya ini melakukan sholat demi Allah. Berarti ada saya, ada Allah. Berarti kan ada dualisme. Yaitu ono makhluk, ono wujud jenenge saya dan ono wujud jenenge Allah. Terus saya ini beramal untuk Allah. Sebab itu Nabi kalau wiridan tahu nyebut saya membaca tasbih tidak langsung subhanallah alhamdulillah subhanallah. Nanti faham kenapa tidak ada kata saya membaca tasbih? Karena kalau membaca saya itu artinya ada dualisme, ada dobelan barang wujud, yaitu aku dan Allah.
Mana Nabi ra tahu muni saya ora tahu. Wiridane Nabi ra lurus-lurus subhanallah alhamdulillah sampai paham begitu. Tangan-tangan dia bener. Mana neng la haula wala quwata illa billah. Enggak ada la haula wala quwata illa minallah, enggak ada, tapi illa billah. Ora ono kekuatan, ora ono daya sumingkir kok maksiat illa billah ya kecuali dengan Allah itu sendiri. Nah dari Allah kan kesane Allah ngekeki kowe kan berarti ono wujud loro tuh. Saking detailnya mereka dalam ilmu kasawah itu sampai paham. Sirinya wiridan kenapa begitu? Mana mulai saiki lareni, muni saya lareni. Jadi serta saya-sayanan nih. Lupa itu memang betul, memang begitu. Coba sampean baca ya. Ketika terkait Allah ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Semua kebaikan, kehormatan mubarakatuh lillah. Terus kemudian ketika kembali ke makhluk itu tidak nibatkan Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Mereka manusia butuh keselamatan, tapi tidak melibatkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Begitu terus. Makanya ketika seorang mukmin yang hakikat membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, itu kesaksiannya gini, ya Allah, betapa engkau memang Tuhan, sehingga seorang Muhammad saja butuh engkau beri keselamatan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana engkau beri keselamatan kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Artinya apa? Ada pengakuan kerentaan makhluk bahwa seorang Muhammad, seorang Ibrahim saja butuh sholawat engkau. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Terus terakhir makanya berjudul fil alamina innaka hamidum majid, karena di alam ini yang paling terpuji hanya engkau, innaka hamidum majid. Dan demi tauhid ini pula Quran konsisten sehingga Muhammad dibayangkan mati. Apa imata aku tilang kolab itu malam. Apa Islam sudah Muhammad. Nah kapan-kapan Muhammad mati apa kecewa be Islam. Apa imata aku tilang kolab itu malam. Lah kowe ora macam selawat itu perkara nak maca ping 10 ganjarane sakmene. Nak ping 100 kabul aja material terus. Iku cara-cara wae kok transaksional. Mana kula mboten nate maca selawat mujiat. Dua orang. Mereka kula rada protes. Maca selawat pisan nek aja to. Wa sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwan liwal afat wa tadlilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat. Nyebut Muhammad pisan, nyebut kajate ra barbar. Lunda, itu kan selawat bikinan ulama kan. Sing selawat resmi gaweane Kanjeng Nabi sing tenggene tahiyat niku. Niku asli kok Kanjeng Nabi. Sing asli kok Kanjeng Nabi mesti redaksine rada ndak ada, duniawinya itu ndak ada. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim ayo. Ku entuk dhuwit kon dino ora ono bakat dhuwit blas. Ora ono bakat buka toko, ora ono bakat santri ben akeh. Ya Allah berilah sholawat pada Nabi Muhammad sebagaimana engkau beri sholawat pada Nabi Ibrahim. Lang sholawat milih sing gaweane ulama perkara ini penting didapatke. Mergo tanhalu bil uqadu, semua problem hilang. Watan fariju bil kurabu, semua kerisauan hilang. Waktu bil hawaid, semua kebutuhan tercapai. Nyatane bludus kabeh. Cara kula muga-muga bludus tenan. Karena nyebut Muhammad rapati ikhlas, nyebut pisan nek kajate ra bar. Cobalah kita ini latih jadi Islam yang baik lah, Bu. Ya kadang-kadang saja tidak apa-apa dibaca selawat Maryam. Tapi harus sekadang-kadangnya harus, jangan sering. Lu napa coba sering ya selawat yang asli ini, yang tentang tahiyat ini. Ana gak bakal kabul hajate. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ya kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dia yo. Ora ana tanhalu ya ana watak di jami'al hajat, ora ana kabeh. Dan karena saya paham, saya itu ora maca selawat mujiat ngerasa dosa. Lu tenang, kula apa lho? Saya dapat ijazah musal sampai sing nulis. Lah mung sing nulis ketemu kula tak takoki. Mbah jenengan marahi selawat komersial, Mbah. Enggak apa-apa, ya kadang-kadang enggak apa-apa lah. Sini wong tau sempat ya maca lagu selingan-selingan. Tapi coba terus-terus. Lagi niat maca selawat tenan itu tadi yang asli kok Nabi dan memang setelah kita paham memang begitu. Setelah kita paham memang begitu.
Nabi rumah agak pengiran wedi itu, boleh wedi. Sehingga beliau butuh di selawat umatnya itu butuh sekali. Nanti wonten sahabat angkat ya Rasulullah, saya ingin di surga bersamamu ya Rasulullah. Jadi Nabi sebuti, idzan fa'inni bikathratis sujud. Fa'inni bikathratis sujud. Yo nak ngono aku tulung aku, kowe sering ngekengken sujud. Fa'inni bikathratis sujud. Terus karo kanjeng Nabi dikitabkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Mat Nabi kepen nyafaati umatmu, kuwi kudu sering tahajud. Asa ya prasaka rabbuka maqaman. Umat dhewe maca selawat, salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat. Wa tabdilana biha min jamil hajat. Wa tutahhiruna biha min jamil. Nah, misale tenan ke nabi tenan. Sing terbebas dari semua dosa itu nabi tawang biasa. Nabi kan itu misalnya kesampaian gue jadi musoddaq nabi tenan. Wong batu tutahhiruna biha min jamil dari semua sayiat. Ujian tambah watar fauna biha asal ya deh. Derajat tertinggi nabi apa terima wali. Nah, asal roya tak derajat tertinggi. Ujian menjamil khairat tuh. Fil hayati wa ba'dal wasentek soalnya. Wes pantek lagi muni wa ala sobi ajmain. Ora dijiwai. Saya tuh punya banyak sholat. Kalau nggak ada Hizbul Bari, saya tuh punya semua koleksi sholat, saya punya semua. Tapi kalau milih-milih yang sesuai makom kalau, jadi kalau ya kan benten belum bejinan tetap beda. Ternyata sing kalau paham tenan nak sholat itu kelas tinggi ke sholat nih, sholat yang pas sholat. Iya, kalau bakas buka toko, buka kabel kaca, dicotot di karena kepentingan dunia. Ya iki selawat tenan iki cocok iki. Betapa enak nyaman. Nah, selawat naria nggih kula kadang maca tapi ya murni duniawi Gusti ini urusan duit Gusti. Tak maca ini. Selawatan tanpa biru. Jelas. Karena saya tidak bisa melakukan selawat itu untuk mahabbah kepada Rasulullah, transaksinya ra karu-karuan. Terlalu banyak permintaan. Kalau maca selawat nggih sing niku, nggih sing teng salat. Mulane kula paham tenan ya. Kenapa ayat kursi menjadi ayat spesial? Karena itu tidak ada hadun nafsi, tidak ada. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah adalah zat yang berdiri sendiri. Al hayyul qayyum. Andaikan pakai al-wahhab yang banyak memberi, sedikit pikiran terus. Sehingga kei rezeki, duit, angkat, gerak. Makanya tidak ganggu. Sifat al-wahhab tidak ganggu. Ala kulli syai'in qadir. Kirilah iso sugih Gusti. Jenengan innaka ala kulli syai'in komersial meneh. Mulane bener pangeran al hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa wal hayyul. Kau nanti balik ni makhluk. Lah tak kudu sinatu ala nama. Ora tau ngantuk, ora tau turu. Sebenarnya setiap lahu ma fis samawati wal ardi, langit bumi wae pangeran. Manggal lagi asal indah wala ini kabeh syafaat gantung sini pangeran. Ya terus wal alil azim Allah zat sing agung sing menangan piye jajal. Mana kau sering mau ayat kursi apa itu rumahnya? Iya cocok sih. Wah, aku langgaran ayat-ayat gak komersial itu cocok. Wah, gembran. Saya secara fitrah keulamaan cocok. Wah, iya ini cocok kan. Mungkin banyak banget kudu orang Islam kudu waras menyen kudu ngoten. Mana surat ikhlas darani surat ikhlas mergo ora ana komersial. Napa kul huwallahu ahad Allahu siji lam yalid lam yulad ora ada anak ora diperanakkan lam yakul lahu kufuwan Allah ora ditandingan piye apa jajal ayat-ayat kul a'udzu birabbil falaq min syarri hasidin dak tanggo kula sing hasud Gusti malah pangeran dijak bala-balanan ya karep nduk bolo pangeran to malah sing hasudku kowe to ngajak geng-gengan ngajak bolo pangeran. Jadi kalau di Musa Gusti jangan lindungi wa min syarri hasidin itu. Mulane dari Imam Nawawi ini, Nawawi Banten. Umpama surat Falaq bin Nas surat nyifati Allah gak keluwen, aku gak maca. Sing tak waca mergo ana sifate Allah di bulan baleni iku sing mari asik. Qul a'udzu birabbin nas. Saya berlindung dengan Tuhan manusia, Malikin Nas. Qul a'udzu birabbin nas Malikin Nas. Jadi yang asik itu karena sifatnya Allah. Nak liyane iku wis biasa min syarri yosikin min syarri nafasat itu biasa-biasa. Karena mereka terlatih mengasiki itu Tuhan. Jadi misalnya kulo dengan kapasitas ulama nak maca ngene, kul a'udzu birabbil falaq ya Allah saya berlindung karena Engkau Tuhan alam semesta.
min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang paling juga engkau yang menciptakan. Jadi ya yang penting engkau. Sederhana kan? Lagi nak apa ya? Min syarri ma khalaq, misalnya melaran, ya jatuh. Kalau kau jadi domir balik ning Allah, balik ning gue. Balik teng Allah. Berarti nak apa biasa? Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau, Tuhan semesta alam. Min syarri ma khalaq. Ya, yang bikin jelek itu kan Engkau. Saya sudah berlindung sama Engkau, selesai tuh. Uang yang bikin jelek Engkau, saya berlindung kepada Engkau. Min syarri ma khalaq. Selesai lah. Empun tuh. Lah apa susah? Nyaman tuh. Apa milih di? Milih mencari wakil bayangnya kemiskinan kejatuhan apa bayangnya Allah sing gawe berarti nah di sana Allah selesai. Milih di. Mulane nek dadi wong Islam sing waras tuh, maksudnya sing apik lah, sing apik lah. Sing ngakoni nek urip kabeh pangeran, dia dikal khair, dia dihil amru ala lakul khalqu wal momen kabul kajiat. Waya kok dia hajat, waya mujizat ke awak sampai nangis serem. Bangun itu nggak keserem-sereman tapi, ya biasa-biasa mawon gitu. Ya kan Nabi nak dong. Mulai saat ini dilatih. Doa-doa yang diciptakan Rasulullah itu yang harus kita pakai al-ma'surah. Dan sambil jalan kita melatih secara hati. Kenapa pilihan kata Rasulullah kayak itu? Misalnya itu tadi, Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min bagika wa bika min kala uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tardo, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridho. Itu kan nyaman sekali. Ya Allah, lakal hamdu hatta tardo. Engkau tetap punya segala pujian sampai engkau meridhoi. Walakal hamdu ba'da ridho, dan setelah engkau meridhoi juga lakal hamdu. Walakal hamdu idza radita. Itu kan nyaman. Wah kok mendongo itu marah itu nyifati pangeran komersial marah itu. Innaka ala kulli syai'in qadir fa'aghnina ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Balak ini kok kata kok Gusti hafalimna ya Allah. Piye karepe piye. Wis biasa marah itu tobat-tobat menurut terus tobat-tobat. Paham ya, jadi ini kalau peringatan betul bahwa semua hijab itu dimulai bahwa kita cara pandang terhadap Allah saja sudah komersial, sudah penuh transaksional. Sehingga Rasulullah mengajarkan ayat 7 itu hampir semuanya tidak ada yang komersial. Ini itu termasuk surat ayat nama kursi. Ayat kursi ini nanti itu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tidak ada transaksi sing kembali ke makhluk. Pun misalnya ini kalau nerang Kanjeng Nabi ini sing ini menyangkut tarikh hati Nabi. Wa kadzalika nusarriful ayati wal yaqulu darusta. Kalau maknani wal yaqulu lan akhire ngucap sapa wong kafir. Ya wau kalau maknani lan akhire ngucap sapa wong kafir. Maksudnya ngeten ya. Kanjeng Nabi mulai cilik ini ditegur ummi, enggak bisa nulis, enggak bisa baca. Tapi tahu-tahu umur 40 tahun beliau cerita tentang Al-Qutubul Madin, cerita tentang Musa, Taurat, cerita tentang Isa dan Bagaimana mungkin seorang ummi tahu-tahu ngerti semua kitab samawi dan semua informasi sama? Akhirnya Nabi dituduh diulang pendeta-pendeta Nasrani. Ini yang disebut dengan surat Furqan. Wa qalu asatirul awwalina katabaha fayatumla ali bukrotau masila. Muhammad pinter lu mergo zaman cilik ora setengah buruh wong Nasrani. Lah dekne nak diulang dicateti. Lah saiki digo dadi nabi. Nah, mulai riyen ngoten. Dadi nabi ditangga kayunan Nasrani, bukan pandai besi sing wong Nasrani. Ya Nabi memiliki idolanan kok mau beda cilik. Tapi ketika beliau ngaku Nabi, dari wong kafir-kafir, harus tak pancen tahu belajar be pendeta nas. Padahal Allah mempersiapkan betul Nabi diparingi ra iso nulis iku mergo ben ora darani ngarang Quran. Iku cara Allah ngoten. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la taqutuhu bi yaminika idzal lartabal mulai cilik mati ra iso maca ya ra iso tulis. Karepku jare Allah ben ora disangka ngarang Quran. Tapi tetap padha wae ketika Nabi ngaku Nabi cerita kitab-kitab samawi
tetap dikomentari Darus Tak Muhammad belajar. Ini disebut innama yu'allimuhu basar. Lisanul ladzi yuhiduna ilaihi ajamiyyu wa hadza lisanun arabiyyum. Ini kalau tenggene disebut innama yu'allimuhu basar. Muhammad iso ngono mergo tau diulang manusa. Ya tenggene surat Furqan diterangno wa qalu asatirul awwalina tasabaha fayatum la ali bukratan wasi. Itu masalah sing sampai kiamat akan begitu. Ya koyo nasib kiai. Kula cek eling nasihati Badullah Salam. Nasihati Gus Mustafa Rembang. Cerita teng kula. Aku dinasihati Habib Badullah zaman rame-rame nek NU geger khiton. Badul niku bar khiton. Mulai PKB macam-macam sempat menangi beliau. Jadi manusia itu carane loro tok Gusti. Lah sepundi, Mbah? Mak intlek maca koran terus ben ngrungokno radio ben ro berita to ndi-ndi. Lah anak menisan intlek yo wali ben muka sapa dadi ora berita tapi nak nebak barang bener. Ora kok maca berita yo ora wali ora kok iki saiki kira-kira. Tangan-tangan kok bener dadi nak menisan yo loro. Nah dadi tukang survei supaya kaya LSI ngono jarang meleset. Nak menisan ora ahli survei ahli maca dadi wali menisan muka sapa. Nah ora kok ora usah kabeh. Kok pating selingkah ra karo-karo. Untuk dunia itu kan sensitif ya. Kita di dunia politik kadang di atas permainannya macam-macam karena kita lugu kita terima. Nganggo muka safara, nganggo informasi intelektual atau kuliah. Ora loro sama dadi kiai. Ora terlibat publik ujare tokoh, terlibat nganggo referensi kuliah atau kuliah, maca koran ora kelar tuku. Maca buku perbandingan ya rasa-rasa nganggo muka safara liga. Tapi tetap omongan pral-pral dia ora salah-salah iki. Lan cara Badullah nasihati ngoten. Gus kowe ning donya niku namung kali. Nak menisan pinter ya maca buku terus, ngrungokno radio mek koran. Nak menisan ora pinter ya wali, Gus. Itu ceritane. Niki kula cerita ilmu mukasabah. Jauh sebelum Gus Dur jadi presiden, niku Badullah wiridan terus. Ketika beliau mau wafat itu kan tiap malam bicaranya Mbak Mutamakin. Biasanya kan per seminggu, per sabulan itu enggak tiap malam. Kadang yang nemani bapak saya. Ngeri tangkleti tiang ya. Jawabannya seterusnya. Mbah kok wiridan terus lah. Frekuensi wiridannya kok terus lah. Jadi akhir-akhir kok wiridan terus. Iya nirakati NU mau tanda. Barang wala-wali zaman. Kadang muni nirakati NU, kadang muni nirakati itu. Wala-wali zaman Gus Dur presiden terus kocar katir macam-macam terus. Orang baru sadar. Ya terus Badullah tau ngendikan. Marawali ya maca Quran. Nah anaknya Kang ya ada meneng toh. Kowe ngomentari wajib bela ngene-ngene jebule-bule gede seneng dhuwur dibodoni. Duwe sik santri kaya apa gedinge mbek wong PDI jare wong abangan. Bareng Pak Hasim koalisi kewapok. Dhisik gerdu rumangsaku gambare ya abang. Bareng NU duet mbek Megawati. Ya gerdu ya santri kumpulan. Wong duet saiki. Dan mulai awal ke wali kan toh. Daripada sok ben kirane ana Hasim mbek Mega duet atau mulai saiki gak gedeng teman-teman kan malah selesai. Lho nggih boten kula ngomong gedeng boten kuwi sampean seneng Megawati itu wajib, seneng Pak Hasim ya wajib. Seneng wong Indonesia kabeh ya wajib. Cara kula wajib kabeh. Ya nek masalah ya wajib gedeng kan gampang toh Islam itu kan. Seneng kula wajib, seneng Hasim nggih wajib, seneng Gus Dur nggih wajib, seneng kabeh tiyang nggih wajib. Pangeran manjen wajibna wong rohama benahum. Ya enggak ada masalah. Cuma karena kita salah tegak mergo ora maca informasi. Ini wae ketika para tokoh-tokoh besar itu dengan wawasan kebangsaan, wawasan global, kecek wawasan santri, wawasan agama, kan gak sambung. Tugale politikus nganggep kowe grassroots, akar rumput, di rumput-rumput tadi seneng, orang ajar. Ya kita harus dekat dengan rakyat kecil dong, karena inti politik itu grassroots, dekat dengan akar rumput. Soalnya aku sekali-kali kan ada di gini desa jomongi ngono bagi Kiai Dur. Berarti jenengan anggap di rumput to, Pak. Ngenyek uang, Pak. Anggap jenengan nekani mriki mau sisano mitra-mitra ana apa, Pak, dibule nganggep kita ono akar rumput. Kudune tersinggung, malah nggih. Akar rumput. Piye carane akar rumput malah muni apa? Karepe piye? Lho kok sering tuh kan asisten bupati sampai kurang takut. Gus Pak mau ikut apa? Ikut apa? Ikut pangeran. Aku jawab standar ikut pangeran.
Tidak berpolitik. Loh, misalnya aku politik milih P3 di PKB, tak hitung-hitung, aku sebenarnya tanggung jawab nih pangeran. Kalau milih PKB, di P3, di PDI, di Demokrat itu tak hitung-hitung sebenarnya wanita tanggung jawab pangeran orang yang ngarep sampeyan. Nah terus dia ke saat ini, gue raison orang aku nganti sudul manit tuh raison. Nabi, buat terus bakat mun seberapa bakat politik, ngaji mawon ya dapat ke, mau ngalim bakat politik kan. Ini kita harus terlatih. Makanya itu dalam kitab-kitab yang mukasafah itu kenapa Rasulullah mengistilahkan ashab. Ashab itu jam'u sohbah. Seorang teman, mitra, setara. Karena istilah yang lain ternyata pelecehan. Akar rumput, grassroots, turun ke bawah, turba. Kata dia ini Jakarta enak marah-marah terus turba, turun ke bawah. Dia ini atas, ini bawah terus. Kok enak omongan pang-pang. Ya kok langsung tersinggung. Kalau sebenarnya ditebir, presiden teko tetap takoi. Nah istilah turun ke bawah sama umum. Mitra menyelesaikan masalah bangsa, gelem aku. Nah itu istilah apa? Oh, sangat melek. Loh, ini bukan urusan gengsi, urusan fair-fairan. Apa enak kalau ujung-ujung ngapa atas bawah? Kini akar rumput kon apa nih? Apa enak istilah lo nih, damai-damai. Repot kan, kena bila-bila tenang sejubulnya yang tertindas juga damai, repot kan terus payah. Ini cara kula sering dong ngaji sing tenanan, ngaji sing waras sing ngaji sing bener ini lah dikurangi lah kata bila Nabi Amin Jamil hajat barang itu. Ya kadang-kadang wajarnya dikurangi. Mas kali-kali ya kayak seorang Quran itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Engkau mendapat salam Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Damai itu. Nah, orang kan nyifati Nabi terus. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ora wa taqdilana min jami'il hajat. Kalau di koleksi sholat kuat, saya tuh punya Hizbun Nawawi, punya Hizbul Barri wal Bari. Wah, entek lah kalau ini anak kiai, kalau dulu ngomong kardusan. Wong dia yo nakalan asline. Nang ijazah santrine dieret-eret sitok. Nang iki anake sak kardus. Ya mesti tertentu akeh, anake tertentu akeh. Ijazah santrine sitok dikritik. Aku lho ijazah sing zaman kiai sinten berkenaan alim bersambang Ki Hasani Rogi dhewe jadi Hasani Rogi kula iki ahli trin tiga sowan mriku. Niku ngijazah tiang-tiang ya sitok-sitok ngijazah kula anak kiai kula kancane bapak kula. Langsung dikei kisip sak kepok niku pun wonten niku Gus Hizb Nawawi Hizbul Barri wal Bahri mun wonten sedanten Gus aja suka. Kok betul kok. Ana sing mondok kono 10 tahun ke kono kula waduh Gus kula 10 tahun tok pitu sampe sedina tak terdes. Lah tapi wong semono berhubung kula niku itu tadi karena saya punya kelas yang berbeda niku tak pilih. Akhirnya kula sadar bahwa memang Rasulullah itu benar-benar Rasulullah, benar-benar hebat. Akhirnya kula milih sing di sini sing kula dok niku, sing gak nyebut-nyebut transaksional kula paham. Iki cocok iki gak komersial nih, kula cocok ngerti gak komersial, gak transaksional apa? Cocok. Kayak assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada kan cocok pula, nalar pula, sambung pula. Nak lihat-lihat ini ku gini pula, pulau ni tidak bisa, saya menerima itu tidak bisa, kecuali ya kadang-kadang sekali itu. Ya itu sangat-sangat kadang-kadang. Gua apa loh? Sebagai anak kiai saya apa? Ya gue syarat apa? Tapi kan dia mungkin masuk aksol goyat menjamil, gue tak ngamek itu. Masuk menjamik sayiat, kita ngomong gendok namanya menjamik sayiat. Gak kena sayiat yang gede-gede piro-piro tuh. Misalnya gak selingkuh, gak korupsi teman-teman kan piro-piro. Malah menjamik dari semua bentuk kejelekan. Tak ngamek, nabi ya. Menemui soalan ngoten ini genggo ya kadang-kadang. Kadang-kadangnya itu. Walau sya'Allahu mengertakna sapa Allah ma'asraku. Orang ngakoni musyrik sapa wong akeh.
Ya itu saya niki, walau sa'allahu ma'asraku, andikan Allah ngersakno, mereka tidak menjadi musyrik. Kalau sampean musyahadah ning Allah, pikirannya sampean ujung-ujungnya sementing ya Allah. Bahkan kemusyrikan mereka mergo ora dikersakno Allah jadi mukmin. Nah, intinya sing dadi kuat ya akhirnya walau sa'allah. Intinya yang tertanam di hati kita akhirnya walau sa'allah. Ya akhirnya jadi kaidah ni masya Allah kana wa malam ya salam. Ampun enak pun. Tauhid itu paling enak, nyaman, pun merdeka. Semari kowe ora merdeka ya duniawi miku hijab-hijab iki. Wa majalna kalan orang gawe sapa ingsun kang sira Muhammad alihi mengatasi wong kafir hafizan wong sing ngreksa. Rakiban tegese ingkang neliti. Fatu jazi monggo males sira ing kufar. Bi amalihim kan ngamal-ngamal kufar. Wa ma antalan ora ana sira alihi mengatasi kufar diwakilin kan sing dipasrai. Fatu biru monggo maksa sira ing kufar alal iman ing atase iman. Wa hadza tawiki qoblal amri sedurunge den perintah bil kita kelawan perang alam. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau, semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.